Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini lagi saudara-saudaraku, saya lagi mau mengangkat lagi nih pembahasan mengenai dunia walik ya. Karena ada lagi pertanyaan teman-teman kita di lapangan. Ini dia menanyakan mengenai berapa lama itu sarang habis panen baru kita buka lagi sarang di dalam ruangan RBW. Jadi okelah, saya angkat lagi di pembicaraan saudaraku ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di luar sana bisa memahami cara-cara melihat cara-cara mana yang tepat, benar atau tepat cara membuka sarang walet ya di dalam ruangan RBW. Jadi begini saudaraku ya, sebelum saya lanjut kontenku ini lebih melebar lagi, tolong ditonton ya sampai habis. Mudah-mudahan ada pembelajaran kita dapat di dalamnya, bermanfaat buat saudara kita dimanapun anda berada tanpa terkecuali. Begini saudara ya, kalau kita itu melihat sarang, kita mendeteksi sarang, melihat sarang, maksud saya melihat sarang itu di dalam ruangan RBW, kita perlu mengetahui dulu populasinya bagian dalam ya. Kita perlu mengetahui dulu populasinya bagian dalam. Maksudnya populasi itu perkembangbiaknya walet. Nah, istilahnya apakah belum terlalu banyak atau sudah padat burungnya di dalam. Karena kalau kita hanya membuka saja sarang, kita tidak terlalu memperhatikan kita punya burung di dalam ruangan RBW, itu sangat-sangat fatal bagi walek ya. Itu maksudnya itu kendalanya bahaya. Karena kalau masih kurang burung walek di dalam ruangan RBW, langsung kita paksakan panen. Nah, itu kendalanya luar biasa ya, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa dia punya kendala? Karena kalau masih kurang burung, ada lagi sarang kita buka, sampai kapan itu populasi bisa meningkat. Nah, jadi diusahakan itu kita memperhatikan betul-betul bagian dalam ruangan RBW. Karena pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar saya, di bawah kolom komentar, dia menanyakan berapa lama bang itu kalau kita habis buka sarang, istilahnya mulai dari telur sampai terbang anak, berapa lama itu baru bisa kita lagi panen sarangnya. Nah, itu pertanyaannya itu saudaraku ya. Jadi perlu saya garis bawahi. Jangan sekali-kali membuka sarang kalau belum banyak sarangnya, apalagi bagi yang pemula. Selalu saya utarakan itu saudaraku ya. Ya, karena memang perlu itu kita betul-betul, karena banyak petani-petani walik di luar sana yang mengeluh. Ya, di mana letak keluhannya? Itu letak keluhannya, kenapa ini dia punya anak tidak mau kembali di tempatnya. Kemana saja dia pergi, habis dia itu belajar terbang, itu apa dia kembali atau tidak? Itu paling sering saya dapat di lapangan kalau saya pergi beli sarang walik ya. Itu sering sekali saya dapat itu. Kenapa burung walik saya bang sudah berapa lama ini selalu bertelur, anaknya terbang, tapi kenapa burungnya tidak mau nambah-nambah? Nah, ini kendala ini yang paling banyak keluh kesahnya di petani-petani walik. Ya. Ini paling banyak yang mengeluh di lapangan. Itu populasinya. Justru itu saya selalu angkat di pembicaraan mengenai bagian dalam ruangan RBW. Tolong diperhatikan, tolong dikontrol bagian dalam. Nah, kayak kemarin 2 hari yang lalu ada yang telepon juga saya. Nah, dia telepon saya, kenapa ini bang, ini burung ini dulu banyak berputar-putar, tapi sekarang tambah kurang saya lihat. Kenapa tambah kurang? Dulu waktunya pertama aktif dia punya RBW, dia punya bangunan, istilahnya dia punya suara, sudah bunyi aktif ya, on istilahnya. Kenapa dulu banyak
burungnya dulu banyak, tapi kenapa sekarang tambah kurang? Jadi itu sebenarnya suara biasa itu memang Walek itu biasa hanya main di situ. Kan itu pengaruh suara itu, suara panggil itu datang itu burung. Nah, dia bermanuver selalu di tempat situ di bagian bangunan, keliling-keliling bangunan sampai dia masuk. Itu biasa kan kalau bangunan baru keluar masuk itu burung. Otomatis itu tidak selamanya langsung itu yang kita lihat terbang di bagian luar bangunan di dekat LMB-nya. Lubang masuknya burung masuk saya atau LMB-nya itu sebenarnya itu burung dia ngejar suara kalau bangunan baru on. Jadi tidak usah terlalu terkecoh saudaraku, karena Walek itu kadang kita banyak terbang, kok tidak ada lagi burungnya, gimana? Nah itu, jadi jangan sekali-kali kita terlalu jangan terlalu maksud saya jangan kita terlalu terkecoh di Walek. Kalau Walek itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang sekaligus tidak ada kita lihat. Jadi cara melihat Walek itu bukan dari luarnya, kita melihat dari kondisi bagian dalam. Nah, makanya selalu saya bilang, sering-sering saya utarakan ini, saya angkat ini pembicaraan. Kalau kita pengecetan pertama itu 3 bulan sampai 4 bulan, itu yang kita lihat adalah kotorannya di bawah di Twitter. Ya, berapa titik itu, apa sudah merata itu berarti sudah banyak. Karena kalau sudah banyak itu burung itu kentar kotorannya di bawah. Kentar kotoran di bawah. Tapi kalau burung itu kan banyak juga teman-teman kita itu banyak burung di luar itu keliling-keliling bangunan bang, tapi kenapa di dalam itu kurang sekali kotorannya? Nah itu saya bilang, itu burung itu hanya main, dia tidak inap, datang main keliling-keliling kayak rame-rame itu, akhirnya dia pergi tidak kembali lagi, maksudnya dia tidak inap, tidak tinggal, paling hanya datang main baru pergi, itu Walek. Nah yang sedangkan kita butuhkan ini gimana caranya itu burung Walek bisa tinggal di dalam ruangan RBW. Kalau sudah tinggal itu lama kelamaan nanti itu akan bikin sarang, bertelur sampai menetas anak. Nah itu yang kita inginkan, jangan melihat dari luarnya. Banyak saudara-saudara, banyak sekali itu bangunan itu, banyak burungnya di luar itu keliling-keliling, tapi tinggalnya itu kurang. Dan ada juga bangunan itu kurang dilihat di luar, kurang, kayak sepi. Itu burung Waleknya kayak sepi, kayak sunyi. Tapi kita lihat bagian dalam itu banyak sekali kotoran, banyak polesan. Karena Walek itu nanti kita tahu Walek itu inap nanti sekitar jam 6 lewat, udah mulai kita menunggu di situ, udah mulai masuk. Jam 6 lewat sampai jam 7 itu kita nunggu di situ. Kan sudah mulai gelap. Kapan Walek di situ dia datang, dia masuk di lubang LMB-nya, berarti itu calon Walek yang sudah menginap. Istilahnya sudah tinggal di bangunan kita punya RBW. Jadi itu cara mendeteksi saudaraku. Jadi oke lah, saya lanjut tadi itu sarang umur Walek itu mulai dari telur induk, letakkan telur di sarang itu umurnya kan saya sudah bilang umur 1 bulan 2 hari sampai 1 bulan 3 hari, biasa juga 1 bulan 4 hari dia itu menetas, istilahnya dia ngeram. Induk itu ngeram itu 1 bulan 2 hari 3 dan sampai 4 hari, antara itu baru dia netas, dia punya telur. Dan begitu pun juga itu Walek dari anak itu sampai terbang kayak begitu umurnya juga, 1 bulan 2 hari, kadang 1 bulan 3 hari dan 1 bulan 4 hari. Berarti umur Walek itu 2 bulan 6 hari sampai 27 hari. Jadi kita anggaplah saja 2 bulan 10 hari.
Nah, itu burung sudah terbang anak. Berarti itu sarang sudah bisa dilepaskan dari ruangan RBW. Istilahnya kita sudah bisa panen di sirip. Kita sudah bisa ambil itu sarang yang disirip ya, karena sudah kosong. Kecuali kita lambat buka, biasa langsung ada walik lain tempati bertelur lagi. Jadi kita juga harus pintar-pintar ya, kita bisa mengakal-akali juga, konsisten itu melihat sarang. Supaya kita bisa kita ambil ya. Maksudnya ini sarang ini sudah terbang anak. Nah, ini sudah kosong, sudah bisa diambil. Apa kapan kalau kita tidak ambil, itu ada lagi telur itu paling 5 hari atau 1 minggu sudah ada lagi telur di situ. Itu tadi yang anaknya terbang, bukan tadi itu induknya yang bertelur, lain lagi walik lain yang tempatnya bertelur. Istilahnya menggantikan tadi itu yang walik yang sudah terbang anak. Makanya saya bilang walik itu kalau ada sarang itu kosong, ibaratkan sarang imitasi, dia itu baru masa bodoh, langsung dia langsung dia bertelur di situ. Nah, itu saudaraku ya. Jadi diusahakan itu kita konsisten itu melihat sarang yang mana yang bisa dibuka, yang mana yang bisa kita simpan, jangan dibuka dulu. Biarkan dulu berkembang biak kalau masih kurang. Tapi kalau sudah padat burungnya, istilahnya kayak sudah meledak dia punya burung itu, betul-betul padat. Nah, tidak apa-apa, jangankan 2 bulan, 10 hari, 2 bulan setengah. Itu pun per 2 minggu, malam per minggu-minggu sudah bisa dapat sarang itu. Karena sudah padat itu burung di dalam, sudah berjenjang itu. Dia punya sarang walik, kadang ada yang banyak kosong, ada yang baru bikin sarang, ada yang baru bertelur, ada yang meram, ada sudah menetas anak, ada yang masih kecil, ada sudah terbang. Itu sudah berjenjang-jenjang itu, bersusun-susun itu. Itu makanya orang biasa panen itu per 2 minggu, 1 minggu biasa. Karena kenapa? Itu karena padatnya burungnya. Saking padatnya burungnya itu sampai dia buka sarang gitu. Karena kalau tidak dia pakai begitu, itu tadi yang terbangan itu langsung ada burung lain lagi bertelur di situ. Berarti kita kalah di mana? Nah, kita kalah karena kita itu tadi itu sarang sudah bisa dibuka, itu sudah jadi uang, sudah jadi hasil, kita tidak ambil karena langsung ada lagi burung walik yang bertelur di situ. Seandainya kita buka tadi itu tadi yang walik yang mau bertelur itu pasti dia bikin sarang. Nah, makanya selalu saya bilang, saya mengatakan, tolong kalau sudah kosong, kalau sudah padat, ini terutama yang sudah senior ini, sudah senior ya, yang sudah 7 tahun ke atas sampai 10 tahun. Nah, itu kalau tinggal itu sarang itu, jangan harap itu sarang kita bisa ambil, karena langsung ada itu burung walik lainnya bertelur, paling satu minggu itu paling lama, biasa itu 3 hari, 5 hari langsung ada telur di situ. Karena begitu saya punya sarang di rumah. Ini saya angkat lagi ya, Biasa itu saya tunggu. Karena saya tahu, kenapa saya tahu? Karena itu walik biasa saudaraku ya. Semenjak itu saya mendirikan RBW, bangunan walik, ada sarang di situ sementara polesan, ada 3 baku dekat, saya pasangkan CCTV karena saya mau kontrol, saya mau lihat betul-betul itu walik berapa lama itu. Kalau dia bertelur, langsung istilahnya dia letakkan telurnya di sarang, dan sarang itu telur itu dia ngerap induknya berapa lama baru menetas anak. Jadi saya tahu karena saya pasangkan CCTV di situ. Oh, berarti walik itu lamanya ngeram itu jadi anak sekian lama. Dan begitu juga anak tadi itu berapa lama itu baru terbang, ditinggalkan itu tadi sarang. Karena ada CCTV, saya perhatikan itu. Jadi saya tahu berapa lama itu telur baru jadi anak, dan anak itu berapa lama baru dia terbang. Nah, begitu saudaraku ya. Nah, itu saya mendeteksi itu bangunan saya punya bangunan sendiri ya. Saya punya bangunan sendiri, saya tahu itu, saya perhatikan, oh walik itu jenjangnya kayak gini. Nah, perjalanannya itu walik. Begitupun juga sarang.
Kalau sarang itu kita tidak bisa prediksi. Sarang itu kita tidak bisa prediksi. Karena kalau sarang itu biasa kalau bukan musim telur, kan ada waktunya itu musim kawin itu walek, ada dalam 1 tahun itu ada. Makanya biasa itu dalam 1 tahun itu ada biasa itu betul-betul meledak dia punya sarang. Langsung banyak jadi di dalam. Karena walek itu kadang dia cetak sarangnya itu kadang biasa 15 hari sudah jadi sarang. Biasa juga itu 20 hari baru jadi. Itu istilahnya sudah bisa diambil itu kalau bahasa bisa diambil, tapi jangan dulu kalau belum tempatnya bertelur. Apalagi kalau sudah ada telur anak belum terbang, karena biasa juga ada orang itu, ada teman-teman kita itu di lapangan biasa itu kalau ada telur itu karena dia mau ambil sarang, diambilkan sarang imitasi, sarang plastik. Jadi itu sarang itu dibuka dulu baru dipasang itu sarang plastik, baru itu telur dikasih pindah di sarang imitasi. Ini yang bahaya juga ini. Karena walek itu kalau kita memindahkan telur itu biasa itu dia tendang telurnya sampai jatuh di bawah lantai. Makanya biasa itu tidak ada telur biasa di situ. Kan itu sering terjadi karena saya juga pernah alami dulu-dulunya. Jadi saya tahu juga. Saya itu ada sarang jadi, saya ambil sarang imitasi, saya pasang, saya pindahkan. Nah, saya tidak memancing sarang imitasi, tidak. Saya pasang sarang imitasi, saya pindahkan telur, baru saya ambil sarangnya. Ini tadi yang saya pindahkan telur tidak jadi, dibuang, maksud saya dikasih jatuh itu telur ke bawah lantai, ditendang itu. Dia tahu itu walek. Makanya saya tidak mau mengadakan kayak gitu karena banyak telur korban, banyak telur yang pecah di bawah, tidak jadi anak. Jadi itu hati-hati juga saudaraku ya, itu hati-hati. Begitupun juga anak, pernah juga saya lakukan. Itu anak kalau sudah jadi, saya ambil sarang imitasi, saya pasang juga, ambil sarangnya, baru itu anak dipindahkan. Nah ini lolos ini kalau sudah jadi anak, sudah jadi walek, lolos. Nah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau baru kecil sekali anaknya, jangan kita adakan memindahkan anak. Kan ada cara memindahkan, ada 2 cara. Ada cara panen memindahkan telur, ada cara panen memindahkan anak ke sarang imitasi. Nah itu bisa, tidak apa-apa, bisa. Tapi itu pesan saya saudaraku ya, hati-hati kalau kita itu menghadapi di walek. Tidak ada kalau kita itu istilahnya main alami. Yang mana yang dimaksud main alami, lepaskan saja itu burung, bikin polesang sampai jadi sarang, bertelur, ngeram sampai menetas anak itu menetas hingga akan jadi besar hingga dia terbang jadi dewasa. Silakan buka sarangnya, itu sudah bisa. Itu alami, itu alami. Nanti kalau padat itu nanti bosan sendiri buka sarang, saudaraku, bosan sendiri ya. Jadi itu yang kita inginkan saudara ya, gimana caranya supaya kita itu betul-betul itu paham, kita betul-betul paham itu cara melihat sarang di dalam ruangan RBW, dan kita melihat waktu, maksudnya waktu buka. Nah, kita ratakan umpamanya saya buka sarang ini per 1 bulan, ya ratakan saja itu per 1 bulan, sebelumnya belum padat. Tapi kita buka itu cari yang kosong. Itu pun yang kosong kita hati-hati juga, jangan sampai itu yang kosong belum ditempati bertelur. Karena ada juga teman-teman ini bertanya itu di kolom komentar, gimana caranya bang kalau kita tahu kalau burung itu sudah menetas telurnya, itu kan nampak gitu saudara, nampak kelihatan itu kalau sudah ditempati bertelur, istilahnya anak sudah terbang di situ dengan yang baru jadi, itu kotor bagian atas itu tempatnya itu. Kan kalau kita lihat dari bawah itu kan tidak kelihatan, kan sarang kan modelnya kayak gini. Kita hanya lihat dari sini. Jadi kita itu lihat dari atas. Kentari di yang bagian atas itu ada kotoran. Ada kotoran, biasa ada bekas pecah telur gitu. Biasa juga ada banyak kotoran wale, biasa banyak juga bulu-bulunya melengkek. Kentari itu kalau sudah terbang anak dengan sarang yang baru dicetak tapi belum ditempati bertelur. Nah, itu saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi pembahasan yang saya angkat ini mengenal atau mengetahui cara walek
bikin sarang sampai terbang anak berapa lama, baru bisa kita buka lagi sarangnya. Nah, itu tadi janjinya ya. Nah, dengan itu cara penggantian sarang imitasi di dalam ruangan RBW. Jadi kita itu gimana caranya supaya harganya sarang itu bagus, populasinya juga tambah meningkat, tambah padat, burungnya aman, sarangnya bagus, kita buka, begitupun juga melebihi dari 2,5 jari, dan harganya juga bagus ya, harga juga memuaskan. Nah, supaya kita rasakan. Nah, itu. Dan sampai kita sudah buka sarang nanti kecewa. Kenapa? Sarangnya tadi itu bagus, tapi kita buka itu sampai patah-patah, cara bukanya juga tidak bagus. Ya, tidak senior di cara membuka sarang, biasa dipecah-pecah. Jadi diusahakannya istilahnya patah-patah itu sarang. Jadi kita usahakan supaya kita buka sarang itu sarang itu supaya aman, tidak rusak. Nah, kalau tidak rusak itu berarti harganya bagus. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, inilah pembelajaran buat saudaraku dimanapun anda berada, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan ada bisa kita petik namun sedikit. Oke. Jadi tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada yang ditanyakan. Nanti saya jawab melalui dengan konten tutorial saya kalau panjang, tapi kalau pendek nanti saya jawab dengan tulisan. Ya. Saya manusia biasa, tidak lupa salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.